selamat datang. Video kali ini adalah tugas 3 dari agenda 2, yaitu video penerapan core value ASN berakhlak, yaitu kolaboratif. Perkenalkan, saya Dewi Asmarani Fadilah, AMD, peserta Laksar CPNS tahun 2022, golongan 2, angkatan 3, kelompok 3, nomor absen 23, unit kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhan Batu. Profesi pengelola permodalan koperasi usaha kecil, mikro, dan menengah. Pengampu materi dari agenda 2 ini yaitu Ibu Yamnur Mahlia, SST, MKes. Pelatihan dasar CPNS tahun 2022 ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Berikut ini adalah pengertian kolaboratif menurut beberapa ahli. Kolaborasi pemerintahan menurut Irawan adalah sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Dan menurut Davis, kolaboratif governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik, sebuah pendekatan pengambilan keputusan tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. 6 kriteria penting untuk kolaborasi. 1. Forum yang diperkasai oleh lembaga publik atau lembaga. 2. Peserta dalam forum termasuk aktor non-state. 3. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. 4. Forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. 5. Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. 6. Fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Organisasi yang memiliki kolaboratif culture indikatornya adalah 1. Organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. 2. Organisasi menganggap individu sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. 3. Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. 4. Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. 5. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. 6. Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. 7. Secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Apa saja aktivitas kolaborasi antar organisasi? 1. Kerjasama informal. 2. Perjanjian bantuan bersama. 3. Memberikan pelatihan. 4. Menerima pelatihan. 5. Perencanaan bersama. 6. Menyediakan peralatan. 7. Menerima peralatan. 8. Memberikan bantuan teknis. 9. Menerima bantuan teknis. 10. Memberikan pengelolaan hibah. 11. Menerima pengelolaan hibah. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi yaitu trust building, membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi, face-to-face dialog, melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh, komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Kemudian pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan serta mengidentifikasi nilai bersama. Terakhir, menetapkan outcome antara masing-masing pihak. Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah yaitu kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antara entitas publik. Tidak hanya faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah juga ada, yaitu
1. Ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Kemudian, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. World of Government juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Manfaat whole of government, efisien, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan, biaya atau cost, pemborosan atau waste, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan tertentu. Keuntungan whole of government. 1. Outcomes focus. Berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh K atau L sektor secara masing-masing. 2. Boundary spanning. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi lintas instansi. Enabling. World of Government membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Terakhir, strengthening prevention. World of Government mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Panduan perilaku kolaboratif terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kata kunci dari kolaboratif. 1. Ketersediaan kerjasama. 2. Sinergi untuk hasil yang lebih baik. Kalimat afirmasinya, siap membangun kerjasama yang sinergis. Pada saat pelaksanaan pelatihan, Dinas Koperasi dihadiri oleh narasumber-narasumber terkait untuk memberikan pelajaran tentang koperasi. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, seperti memberikan bantuan ataupun berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu untuk mensukseskan pendataan lengkap koperasi dan UMKM tahun 2022. Sekian video penerapan portfolio ASN berakhlak yaitu kolaboratif dari saya. Terima kasih.